Halo Niko, gimana kabar? Baik, Pak. Ya, belum ada ulangan akhir, ulangan pertengahan, Belum kapan? Oktober. akhir bulan, Akhir awal minggu depan. akhir bulan tuh. Iya, biasanya kelas 9, kelas 12 ya, kan apa itu perjalanannya lebih singkat pelajaran-pelajarannya. Nggak lama terus sudah akhir semester. Iya. Waktu minggu depan PTS berarti. Iya, Niko. Minggu depan, Iya, akhir bulan. Tanggal 29, Pak. Oh, tanggal 29. Iya, akhir bulan. Itu barengan sama kelas 10 dan 11 apa cuma kelas 12? Barengan sih. Barengan. Soalnya setahu saya biasanya kelas 12 itu didahulukan. Soalnya kan menjelang siang. Ya, oke, Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu untuk belajar Tuhan. Ini masuk minggu ketiga di bulan September, tanggal 21. Kalian jaga kesehatan, cuaca tidak menentu, masih sebenarnya peralihan dari kemarau ke hujan. Masih belum hujan, tapi kemarau masih musim akhir, tapi tiba-tiba sering muncul hujan. Ya, masih hujan, masih kadang masih ada hujan ya, Eko, di tempatmu. Sekali-sekali gitu. masih, Pak. Ya, Sekali-sekali. ya itu justru itu yang membahayakan. Kalau sudah musim hujan terus-terusan masih aman, tapi ketika sekali apa panas terus sekali hujan, nah itu agak sakit. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, situasi-situasi tidak sedang baik-baik saja, baik secara cuaca maupun dalam keadaan. Oke, kita mengawali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sampai berdoa untuk pertemuan siang hari ini. Kiranya boleh jadi berkat, kami boleh belajar firman-Mu, dan yang kami pelajari boleh menjadi berkat yang baik untuk menuntun kami di masa muda, supaya tidak salah jalan, tidak salah melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Eh, Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang sempat tertunda, yaitu dari Mazmur 23. Kita masuk di bagian akhir dari pembelajaran kita. Ya, jadi saya beri judul Mazmur 23 seri 5. Lalu seri keempat kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan dalam bentuk makanan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Artinya Tuhan menyediakan pembelaan bagi kita, Tuhan menyediakan perlindungan, bukan hanya berkat rohani, tapi juga Tuhan menyediakan makanan, pemeliharaan secara fisik, makanan. Kita mulai dengan kita belajar sharing, kesaksian. Kita menceritakan satu kebaikan Tuhan yang kita alami dalam satu minggu ini. Setiap hari Tuhan itu begitu baik bagi kita. Jadi, kita bisa bercerita satu saja kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hari-hari. Karena tidak mungkin tidak ada peristiwa yang baik yang kita alami sama dengan Tuhan. Bagi saya bercerita bahwa eh, di Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, saya bisa menyelesaikan semua tanggungan, kebutuhan, kewajiban yang ada di keluarga. Satu persatu, kewajiban bulanan sudah terselesaikan, air, listrik, wifi, dan puji Tuhan juga biaya sekolah anak saya bisa terbayarkan. Semua karena berkat Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena saya hidup dari berkat Tuhan, saya tidak digaji siapa-siapa, saya digaji oleh Jika saya bisa membayar sekolah anak saya, nah itu sudah aman. Tuhan sudah, termasuk kebutuhan sehari-hari, Tuhan sudah sediakan tanpa kesulitan. Karena salah satu yang menjadi beban pikiran saya ketika saya harus bisa membayar sekolah anak saya setiap bulan 500.000. Itu kalau itu sudah terbayar, rasanya tidak ada tanggungan. Apalagi minggu besok ini, Senin besok ini,
ada PTS. Jadi kalau belum bayar nggak bisa ada PTS. Puji Tuhan sudah selesai. Nelva bisa cerita apa kebaikan Tuhan yang kamu alami hari-hari ini? Eh, kalau dari seminggu ini sih Pak, mungkin karena waktu kemarin hari Rabu tepatnya kan pas ulang tahun kami, Papa masuk rumah sakit. Tapi walaupun di situ tetap bersyukur karena Tuhan tetap masih memberikan kesempatan buat kita bertambah umur. Terus di hari itu juga banyak doa-doa dari orang-orang terdekat. Terus banyaklah ucapan-ucapan sukacita yang diberikan. Itu sih yang kita tetap syukurin karena kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di waktu situasi kalian seharusnya bersuka cita karena ulang tahun ternyata papa sakit. Tapi dibalik juga, dibalik di saat situasi mengalami tidak menyenangkan, papa sedang sakit. Kalian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tambah usia. Jadi dalam hidup ini ada suka duka, ada situasi-situasi yang Tuhan tetap menjaga kalian tidak terlalu kecewa, tapi juga tetap ada ucapan syukur. Ya, syukur sekali kalian bertambah usia. Eh, berapa usianya? 18 apa 17? Berapa? 18, Pak. 18. Kalau menurut hitungan ya, berarti yang kakak itu siapa? Kamu apa Niko? Niko, Pak. Niko itu berarti yang keluar duluan atau yang keluar belakangan? Yang keluar duluan, Pak. Keluar duluan Niko. Iya. Nah, sebenarnya salah. Niko sama Neva. Keliru, bukan salah, tapi keliru. Apa? Ada pendapat medis itu berkata bahwa yang keluar belakangan itu adalah justru yang dianggap kakaknya. Karena dia yang ada di dalam lebih keluarnya belakangan. Karena berputar. Tapi ya sama saja. Tapi ada orang yang orang umum melihat bahwa oh kalau anak kembar yang diambil duluan keluar itu berarti kakaknya. Nah, sebenarnya yang paling akhir itu adalah yang katakan oke puji Tuhan selamat kalian masuk usia 18 tahun luar biasa. Niko apa yang bisa kamu bagikan sebagai kebaikan Tuhan dalam minggu ini? Hmm, kayaknya Pak, Bapak masih diberi kesempatan ya kan, terus udah mulai membaik lah kondisinya. Itu gara-gara Tuhan, meskipun belum 100%, tapi paling enggak udah enakan lah dari yang sebelum pas pertama kali dibawa ke rumah sakit. Ya Terus eh, Niko juga masih diberi kesehatan juga pas lagi ulang tahun juga. puji Terus Tuhan. dikasih eh, apa hadiah juga sama orang baik juga kan. Wah, cuma Niko yang dapat hadiah apa Nova juga? Enggak Neva juga, Oh, Neva juga. ya puji Tuhan bersyukur segala sesuatu yang ya. Waktu papa dibawa ke rumah sakit itu sebelumnya pulang ke rumah dulu apa dari bandara itu masuk ke rumah sakit? Pulang ke rumah dulu, Pak. Nyampe jam 10 malaman, terus besoknya jam 3 subuhnya dibawa ke rumah sakit. Nah, saran saya untuk Niko dan Eva, ketika papa sudah di rumah dalam kondisi puji Tuhan sudah mulai membaik sedikit, rawat sebaik mungkin, beri perhatian sebaik mungkin, pokoknya perlakukan sebaik mungkin. Apapun yang kita ya ikuti dengan baik. Orang sakit itu ya kadang-kadang rewel ya ikuti dengan baik. Jangan tanggapi dengan emosi. Rawat sebaik mungkin. Ya, tentu kita berharap apa lebih sehat, lebih baik ya. Itu. Jadi, selama masih diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tuamu, kerjakan sebaik itu karena apa?
berkat yang istimewa adalah ketika seorang anak bisa merawat orang tuanya. Oke, puji Tuhan itu yang bisa diberikan. Dan puji Tuhan juga melalui Komsel ini kalian boleh belajar untuk bersaksi kebaikan Tuhan yang dialami dalam hari-hari. Kalau di ibadah remaja itu ada enggak ada kesempatan untuk kesaksian? Saya kan ada persekutuan remaja itu pujian-pujian sebelum firman Tuhan. Ya siapa yang mau kesaksian? Ada enggak gitu ya Pak? Enggak sih Pak, cuman paling mungkin setiap habis renungan kalau PH remaja, terus nanti ada bahan buat diskusi setiap kelompok gitu. Oh, ya, karena apa? Seringkali di sebuah persekutuan doa, ibadah yang tidak terlalu resmi, kalau ibadah gereja kan mungkin tidak ada. Tapi persekutuan doa atau ibadah-ibadah yang tidak terlalu resmi itu, ibadah remaja, kadang-kadang ada kesempatan untuk bersaksi. Nah, biasanya tidak ada yang mau untuk maju bercerita kebaikan Tuhan. Tidak ada yang mau bersaksi, malu, takut, nggak ngerti ngomong apa. Tapi dari kesempatan ini kita bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan sedikit apapun, sekecil apapun. Dan itu tidak ada yang salah, pasti hal yang cerita. Nah, karena saya seringkali menghadiri ibadah-ibadah, diberi kesempatan bersaksi, tidak ada yang mau, malu, tidak ada yang cerita, tidak ada hal baik atau apa. Kita belajar untuk bahwa setiap kesempatan baik Tuhan beri, itu perlu kita beritakan. Oke, puji Tuhan, kita masuk dalam belajar firman Tuhan. Saya bacakan Mazmur 23 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sampai pada bagian akhir dari Mazmur 23 yang sudah kita pelajari dalam beberapa kali pertemuan. Mazmur 23 ini juga disebut sebagai Mazmur berkat, Mazmur pemeliharaan Tuhan, dan Mazmur kebaikan Tuhan. Oleh karena di Mazmur ini umat Tuhan digambarkan apa? Mengalami kasih sayang. Jadi saya namakan Mazmur 23 adalah Mazmur berkat. Artinya orang-orang Kristen pun juga sepakat. Karena apa? Diawali dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Tapi kan kita diberkati. Adalah Mazmur berkat. Dan orang Kristen, anak-anak Tuhan, mestinya hafal ayat 1 sampai 6. Karena itu adalah ayat-ayat yang tidak panjang, pendek tapi menguatkan semua. Pembelajaran pertama adalah kita baca dari Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Nelvan, tak tolong bacakan. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ya, jadi ini tentang apa? Bangsa Israel waktu hidup di dalam perbudakan bangsa Mesir. Sekian ratus tahun. Dan satu kali, karena bangsa Mesir dikasih hukuman sama Tuhan, dikasih tulah, tulah, tulah. Tulah satu sampai terakhir, anak sulung mati. Akhirnya mereka dibolehkan keluar dari bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel sebelum keluar, mereka diberi apa? Eh, Kesempatan meminta pada tetangga mereka orang-orang Mesir. Minta apapun, minta perhiasan, minta emas. Jadi dikatakan mereka merampasi orang Mesir itu. Apa yang diminta harus disediakan. Misalkan ke tetangganya, aku minta kalungmu, dikasih. Aku minta gelangmu, dikasih. Atau barang perhiasan, minta bajumu yang bagus-bagus itu, dikasih. Bukan menjara ya, seperti yang berita yang lalu. Menjara rumah anggota DPR, dijarah, diambili. Tidak, tapi ini meminta. Baik. Kenapa? Ada kalimat ini. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Kata-kata ini. Jadi artinya orang Mesir ini bermurah hati. Dibuat baik, apa yang diminta dikasih. Tidak menjara seperti akhir Agustus yang lalu ada peristiwa penjara. Dan Lukas 5 ayat 5 sampai 6, silakan Niko bacakan.
Lukas Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, ini ketika Simon Petrus dengan teman-temannya, dia belum jadi murid Tuhan Yesus, menjala ikan mulai malam sampai siang, nggak ada satupun ikan. Tapi Tuhan Yesus datang, duduk di salah satu perahu dan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah, terus Simon berkata, loh, sepanjang malam kami nggak dapat apa-apa. Terus karena engkau menyuruhnya, bagaimana jala, dan dia melakukannya. Akhirnya nggak tahu ikan dari mana, datang masuk ke jala mereka. Sampai jalannya mulai koyak, sampai sejumlah besar ikan didapatkan. Apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca dua bagian firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu memberikan kebaikan dan kemurahan pada kita, umat yang dikasihinya, anak-anak yang disayangi Tuhan, kita domba gembalaan Tuhan. Tuhan akan memberikan kebaikan yang tidak terbatas dan tidak terduga. Semestinya nggak ada pertolongan, tidak ada harapan, dan semua serba tidak mungkin. Tapi Tuhan membuka pintu kebaikan dan kemurahan. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, seperti yang saya ceritakan tadi, Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah. Apapun yang diminta dikasih, perhiasan, baju bagus, apapun yang diminta. Misalkan di rumahnya itu, loh, kamu baru beli makanan enak ya? Boleh kami bawa buat bekal, kasih apapun yang diminta. Kasih Tuhan yang membuat bangsa Mesir berubah. Jadi Tuhan yang mengubah hati bangsa Mesir yang tadinya jahat, tadinya keras, jadi bermurah. Minta dikasih. Nah ini gambarnya. Bangsa Israel merampasi bangsa Mesir. Mereka mendapatkan sejumlah banyak perhiasan dan barang yang indah. Jadi dibuat semacam bekal untuk perjalanan. Nah ini dapat semacam bekal atau uang saku ya, dan perhiasan-perhiasan. Diangkut ke kereta kuda mereka. Diminta apa yang eh, ada pada bangsa Mesir. Barangnya Tuhan membuat bermurah hati. Demikian juga pada Petrus dan teman-temannya di ayat yang tadi dibaca. Tidak ada satupun ikan yang dapat. Tapi ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, ikan pun dalam situasi tidak terduga, Tuhan Yesus bisa membuat orang lain bermurah hati pada. Tiba-tiba saja ada orang yang berbuat baik tanpa diminta dan tanpa kesulitan. Bahkan juga bisa jadi ada pertolongan yang tiba-tiba kita alami. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba kita yang semestinya tidak ada pertolongan, nggak tertolong. Oh, ada jalan keluar yang tidak terduga. Nah, ini contohnya Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan. Kalau ini bukan Tuhan membuat orang bermurah hati. Tuhan sendiri yang bermurah hati mendatangkan kebaikan. Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Setelah semalaman tidak mendapatkan satu. Bersyukur ikannya banyak sekali sampai lompat-lompat keluar. Eh, Kata-kata penguatan dari saya, saat semua serba sulit dan tidak mungkin, Tuhan bisa mengubah hati orang lain jadi berbuat baik dan bermurah hati pada kita. Sekali lagi, saat semua serba sulit dan tidak mungkin, Tuhan bisa mengubah hati orang lain jadi berbuat baik dan bermurah hati pada kita. Ceritakan dalam situasi apa kalian pernah mengalami kemurahan hati dari orang. Tiba-tiba saja diberikan sesuatu atau mendapatkan pertolongan tanpa meminta. Misalkan ya, yang lain sama-sama mengalami kesulitan, tiba-tiba kalian sendiri yang mendapatkan pertolongan yang tidak terduga. Tiba-tiba saja dapat kemurahan hati orang menolong kalian, orang situasi yang tidak terduga. Ini pernah ya? Belum ya? Belum kita sharing kan ya? Yang lalu Belum, itu, Pak. iya, yang lalu itu Niko cerita yang ditolong waktu dapat apa ban motornya atau kendaraannya dalam situasi mogok. Ya, hampir sama seperti itu.
Nah, situasi apa kamu pernah mengalami kemurahan hati dari orang tanpa diduga? Paham? Kalau mungkin dari yang saya sampaikan, satu kali saya ini kehilangan dompet. Saya kehilangan dompet waktu sampai rumah habis makan-makan dengan teman-teman, makan di sebuah tempat dibayari sama teman. Saya pulang sampai rumah, saya lihat dompet saya tidak ada. Saya bingung di mana. Saya telepon teman saya tidak tahu juga, telepon ke tempat makan itu juga tidak ada dompet saya. Saya bingung apa jatuh di mana. Saya menduga-menduga di mana nggak ada. Saya berdoa Tuhan kalau boleh dompet itu ketemu. Uangnya sih nggak seberapa, 200.000 ya itu memang bisa buat makan berhari-hari. Tapi ada surat-surat kalau hilang itu yang ngurusnya susah. Kalian tahu tidak lama setelah saya berdoa, ada dua orang datang, antarkan dompet saya. Penuh tidak ada berkurang satu. Saya cek tidak ada masalah, akhirnya uang 200.000 saya berikan kepada mereka. Satu persatu, saya masing-masing dapat 100.000. Karena apa? Saya bersyukur. Tuhan membuat orang ini bermurah hati. Dalam perjalanan diceritakan orang itu melihat dompet saya di sebuah eh, dekat selokan, dekat got. Gitu. Dan kok bisa dia itu melihat dompet? Nah, terus membaca alamat yang ada, kemudian dikembalikan kepada saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan membuat orang ini bermurah hati. Coba kalau orang ini tidak diberi kemurahan hati sama Tuhan, kan bisa ada uangnya diambil, dompetnya bisa dikembalikan begitu utuh, tidak ada yang kurang, tanpa ada satu kesulitan. Itu adalah kemurahan hati yang Tuhan berikan melalui orang lain. Elva, ada enggak kamu mengalami situasi kemurahan hati kamu alami? Tiba-tiba saja mendapatkan pertolongan tanpa diminta atau orang bisa berbuat baik kepada kamu. Eh, waktu itu sih pernah, sebenarnya bukan dalam situasi sulit sih Pak, sebenarnya kayak contoh kecilnya kayak Nelva hari itu emang nggak pengen jajan karena emang niatnya pengen nabung aja kan, jadi pas begitu paginya mama ngasih duit langsung Nelva taruh di dompet, dan dompetnya Nelva nggak bawa ke sekolah, jadi Nelva emang nggak sama sekali nggak mau jajan kan. Tapi waktu itu pas lagi ngumpul sama teman di kantin, teman Nelva yang karena mungkin gak mau ngelihat Nelva doang yang gak makan jajanan, dia langsung yang kayak beliin. Padahal itu Nelva gak minta sama sekali. Emang bilangnya, udah gak usah, emang lagi gak pengen jajan. Tapi dia yang tetap, udah gak apa-apa, lu jajan aja kayak gitu. Hmm. Itu dikasih uang, apa dikasih jajan? Langsung dikasih jajan gitu loh, Oh, dibeliin. beli. Puji Tuhan. Bagi Tuhan membuat temanmu itu bermurah hati sama Elva. Buat murah hati itu apa? Baik sama kamu tanpa terduga, tanpa meminta. Itu adalah kemurahan hati, contoh kemurahan. Niko, ada situasi yang kamu alami selain yang ditolong gurumu waktu motornya nggak beres itu? Pernah Pak, itu kejadian baru pas di hari ulang tahun ini juga. Hari apa sih? Hari Rabu kalau nggak salah. Rabu atau Kamis. Itu tuh Niko lagi santai di rumah kan. Lagi main HP. Lagi sambil tiduran. Ini tiba-tiba banget ada ini pacarnya Bang Pardo. Tiba-tiba ngechat ya kan. WA. Terus dia tiba-tiba bilang mau hadiah apa. Mau dibeliin hadiah apa gitu. Padahal Niko kagak minta. Disuruh pilih gitu. Terserah mau apa gitu. Budgetnya bla bla bla. Jadi Niko eh, mau nggak mau gitu kan, padahal nggak mau. Dia sebenarnya sih bilang, cuman dia bilang udah pilih aja gitu katanya. Terus udah Niko pilih tas sama casing, ya udah langsung dibeli sama dia. Terus Niko Oh, bilang makasih 2 kali. ya, Udah. itu kan. Kasih pilihan, tapi pilihannya Niko bebas memilih apapun, bukan dia yang memberi pilihan. Iya, iya Pak.
bebas, bukan memilih antara ini dan ini. Dia ikut bebas. Berarti kan itu adalah kemurahan hati yang tidak terbatas. Apapun yang tak akan disediakan. Nah, itu Tuhan membuat eh, orang itu bermurah hati pada kita. Atau pacarnya Abang itu bermurah hati sama Tuhan yang membuat bermurah. Tuhan yang membuat kemurahan hati diberikan pada orang-orang di sekitar kita pada kali. Baik itu teman, siapapun juga, warga, bahkan siapapun mungkin tidak kita kenal. Seperti yang saya alami kan saya tidak kenal orang menemukan kelompok. Kita mengalami firman Tuhan yang berkata bahwa Mazmur 23 tadi, kebajikan dan kemurahan belaka akan bersama. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan itu kebaikan, kemurahan itu ya hati yang baik diberikan pada. Pembelajaran kedua dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Silakan Elva bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini, berikut, ini kata kuncinya ada di bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berikutnya, Niko, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Iya, kata kuncinya ada kata pada tinggal. Di bermalam, ini tinggal. Bermalam dan tinggal itu sama saja. Artinya apa? Kita ini menetap. Bermalam atau tinggal atau diam itu artinya menetap. Menetap di rumah Tuhan. Rumah Tuhan artinya hadirat Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Karena kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan hati dari Tuhan. Kita pun membalas dengan selalu tinggal di rumah Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita pribadi dengan dalam setiap hari hidup kita, jangan pernah kita lepas dari kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu adalah yang menjadi kekuatan. Kita diam di hadirat Tuhan. Kita tinggal di rumah Tuhan itu bukan berarti tinggal di gereja, tapi kita tinggal bersama dengan dalam persekutuan yang baik dengan orang Kristen dikenal suka sebagai orang yang suka berdoa, dikenal sebagai orang yang suka berdoa. Ini ada gambar seorang perempuan berdoa, ada firman Tuhan, ada kitab di atas kaki, di bawah tangan. Mulai bangun tidur kita berdoa, makan berdoa, beraktivitas pun juga selalu berdoa. Bahkan doa yang kita ucapkan bebas, tidak harus dengan kata-kata yang sama. Sementara teman kita dari iman seberang, doanya sudah ada aturannya, harus ucapkan kata itu. Mau makan, doanya sendiri. Mau tidur, doanya ya kata-katanya sudah ada aturannya dan sebagainya. Kita bebas ngomong apapun. Panjang, pendek, ngomong santai, ngomong yang resmi, formal, atau yang apa adanya, Tuhan tidak bermasalah. Penting adalah kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Demikian juga jangan sampai kita meninggalkan pembacaan firman. Tapi setiap hari saya mesti ingatkan, ayo temukan pesan Tuhan dari firman yang dibaca. Karena itu yang berbicara kepada kita secara pribadi. Seorang yang suka bersekutu dengan Tuhan akan menyediakan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan, kita suka baca firman Tuhan, sering berdoa pribadi, kita akan banyak mendengar suara Tuhan. Banyak sekali saya tuh menerima pertanyaan, bagaimana saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya tahu Tuhan berbicara pada saya? Gampang. Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita ngerti bahwa, oh ini yang dimau Tuhan. Oh ini suaranya Tuhan ini. Oh ini maksud Tuhan. Kita baca firman. Sama seperti kita membaca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh berarti ini suara Tuhan bahwa kalau saya menjadikan Tuhan sebagai gembala, hidup saya tidak akan gagal. Diskusi kita yang terakhir, menurut kalian, 3 hal apa yang didapatkan seseorang ketika
mengawali aktivitas dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Menurut kalian apa tiga hal yang didapatkan seseorang, dirasakan seseorang ketika mengawali aktivitas dengan berdoa dan membaca firman Tuhan? Silakan. Menurut Elva apa saja? Menurut tiga saja. Eh, yang pertama, yang pasti dia bakal dapat ketenangan dan apa sih, sukacita dan semangat gitu untuk menjalani suatu aktivitas atau hari-harinya kalau dimulai dengan berdoa gitu, Pak. Ya, Dan apapun yang dia kerjakan pasti bakal selalu lancar aja gitu, walaupun sesulit apapun pasti Tuhan bakal permudah dan bakal ada jalannya gitu. Tuhan. Ada ketenangan, ada sukacita, semangat, bahkan yang dikerjakan kan buat berhasil. Sekalipun sebenarnya situasinya sulit, karena ada pertolongan. Kalau mengawali hari dengan berdoa dan membaca Quran. Kalau tidak mengawali dengan berdoa, langsung buru-buru berangkat, tidak akan tenang, akan terjadi situasi-situasi tidak terduga. Kadang ya kalau orang kecelakaan, ya kita itu tidak bisa menduga, tapi kalau ada orang kecelakaan di jalan, bisa jadi ya berangkat tidak. Ada orang mengalami situasi yang mungkin bahaya di jalan atau hukuman atau bahkan terlambat, ya mungkin dia sedang mengawali harinya dengan ya situ ada ketenangan, ada sukacita, ada, bisa ada semangat sepanjang. Menurut Niko, tiga hal apa yang didapatkan kalau orang mengawali aktivitas yang berbuat membaca firman? Kalau menurut Niko itu yang pertama iman dia semakin lebih kuat lagi Hmm, dalam menjalani apapun. Terus kedua, hidup yang dia jalani setiap harinya itu pasti akan lancar-lancar aja ya, tanpa ada kendala yang walaupun susah apapun. Terus yang ketiga, hmm, pastinya dia eh, percaya dirinya tinggi gitu karena tahu kalau Tuhan akan membantu dia. ya, Gitu Pak. ya, gitu lah. Apa yang dihadapi, meskipun nggak mudah, meskipun ada kita, dia bisa menghadapi dan bisa juga memiliki kepercayaan diri. Apa tadi yang pertama itu? Yang pertama imannya jadi Ya, lebih kuat. hanya satu kuat. Tapi apapun, nggak khawatir, nggak takut, nggak gelisah. Imannya semakin kuat. Demi hari ketika membaca firman Tuhan, atau berdoa, mengawali aktivitas. Minimal berdoa dulu ketika sebelum berangkat sekolah. Kalau mungkin baca firman Tuhannya kan nanti tidak apa-apa. Tapi lebih baik kalau lebih bangun di pagi, bisa berdoa dan baca firman Tuhan. Lebih baik lagi, 10 menit dengan Tuhan itu lebih membuat kalian aman daripada seharian. Tapi mungkin karena situasi hanya bisa berdoa dulu tidak apa-apa. Tapi baca firman Tuhannya nanti tidak masalah. Yang utama kita mengawali hari. Oke, puji Tuhan yang jadi sharing atau pembelajaran kita hari ini. Saya akan berdoa buat kalian. Kita berdoa untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Firman-Mu mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti setiap kami seumur hidup kami. Dan kami akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya, ya Tuhan, kemurahan hati-Mu Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu, bagi Niko dan Elva, yang Tuhan tambahkan usianya Tuhan. Di hari-hari ini usianya Tuhan tambahkan jadi 18 tahun. Semua karena kebaikan dan kemuliaan. Menyediakan pertolongan, kebaikan, kesehatan, dan setiap cita-cita mereka. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat tersedia, terlaksana, meskipun melalui berbagai proses. Dan berkati studi mereka dibuat lancar, berhasil di masa akhir mereka di kelas 12 SMA ini, Tuhan menolong. Juga untuk nantinya di akhir bulan mereka akan menghadapi ujian dengan semester, Tuhan membuat berhasil juga, memberikan hikmat dalam mereka mengerjakan. Untuk orang tua mereka yang saat ini sakit, yaitu papa mereka, Tuhan, hamba berdoa, menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang lebih baik, Tuhan, hari demi hari, memberikan kesempatan untuk beliau semakin baik, semakin sehat, pertolongan medis
apapun itu, baik obat ataupun hal yang lain bisa membuat beliau semakin sehat, makin baik. Untuk anak-anak juga mereka bisa mengabdikan, membaktikan diri kepada orang tua dengan baik selama diberi kesempatan untuk mereka berbakti kepada orang tua, mau merawat orang tua yang sakit ini, atau mereka yang kondisinya tidak sehat, mereka mau menolong, menyediakan diri dengan sebaik mungkin sampai orang tuanya mengalami pemulihan kesehatan lebih baik. Mereka tetap jadi anak-anak yang baik juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Eva. Berkati. Terima Terima kasih kasih, banyak, Pak. Pak.